Para saudara yang terkasih, salam kerahiman. Ini kali pertama saya membuat channel YouTube untuk sekedar berbagi kepada kita apa yang saya alami dan saya ketahui, untuk kemudian menjadi pengetahuan kita bersama dan kita alami menjadi sesuatu yang menguatkan iman kita. Maka skemanya adalah bahwa saya akan memberi satu pengetahuan yang kiranya baru atau tidak pun baru, tapi melihat maknanya dalam kehidupan kita. Nah, dalam video ini saya akan berbagi kepadamu satu hal yang kiranya menarik untuk diketahui, yaitu perihal tengkorak di patung atau gambar Fransiskus. Para saudara yang terkasih, jadi dalam patung Fransiskus Assisi ada kebiasaan atau ada sudut-sudut tertentu, ada momen-momen tertentu di mana patung Fransiskus akan dilekatkan dengan tengkorak. Saya punya di sini satu yang ukuran sedang. Nah, lihatlah di bawah kaki Fransiskus ini ada tengkorak kepala manusia. Nah, mungkin kamu juga pernah melihatnya entah dimanapun, terutama di rumah-rumah para Fransiskan, para pengikut Fransiskus. Dan saya sendiri tergeliti untuk membahasnya ketika ada OMK yang mulai bertanya kepada saya, mengapa ada tengkorak di patung Fransiskus, Frater? Ada yang mengatakan, apalagi itu dari non-Katolik, mengatakan jelaslah bahwa gereja Katolik itu penyembah berhala, pemuja setan. Nampak dari patung-patungnya ada tengkorak. Nah, tengkorak memang kerap diidentikan dengan sesuatu yang bersifat negatif, kejahatan, dan sesuatu yang menyeramkan. Tapi apakah demikian? Kita lihat bersama. Tengkorak kepala di patung ataupun di lukisan Fransiskus sebenarnya punya makna religius yang sangat dalam, yang kiranya menambah iman kita. Nah, Fransiskus menjelang meninggalnya, yaitu tahun 1226, 2 tahun sebelum itu dia sudah merasakan badannya semakin melemah. Dan disitulah momennya 2 tahun sebelum dia meninggal mendapatkan luka-luka suci yang kita kenal dalam tradisi gereja kita disebut sebagai stigmata. Nah, saat itu badannya semakin lemah dan dia tahu bahwa sebentar lagi kematian akan menjemputnya. Nah, bagi banyak orang kematian ini sesuatu yang menyeramkan, dan kita pun kalau dikaitkan dengan kematian tak jarang kita berpikir sesuatu yang menakutkan. Namun berbeda dengan Fransiskus. Fransiskus justru melihat kematian ini sebagai sesuatu yang harus disambut, maka dia menyebut namanya sebagai saudari maut. Lihatlah, Fransiskus dengan tulus, dengan terbuka menerima kematian sebagai sesuatu yang merupakan suatu kepastian dalam hidup. Karena itulah, karena spiritual kematian ini, karena penghayatan akan kematian inilah, maka Fransiskus kerap disandingkan dengan tengkorak. Tengkorak itu ya memang wujud kematian, tapi bukan kematian yang menyeramkan, tetapi kematian yang harus kita sambut, yang dalam bahasa Fransiskus disebut saudari maut. Nah, dengan adanya tengkorak di patung atau gambar Fransiskus, mau mengatakan pesan kepada kita oleh Fransiskus bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa kita semua akan berujung pada kematian, kita semua akan berujung menjadi tengkorak. Kepala kita akan menjadi tengkorak kepala pada waktunya. Hidup ini hanya sementara. Nah, dengan kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa kita semua akan berujung pada kematian, maka Fransiskus dengan simbol tengkorak ini mau mengatakan kepada kita untuk mempersiapkan hidup, bukan hanya menikmati hidup di dunia ini, tapi mempersiapkan hidup sesudah kematian. Nah, saudara-saudara, bagaimana mempersiapkannya? Dalam bahasa Fransiskus, kita harus melakukan yang namanya pertobatan terus-menerus, bukan hanya berubah dari yang jahat menjadi yang baik, tapi dari yang baik semakin baik. Itulah pertobatan yang terus-menerus dalam bahasa Fransiskus. Nah, lihatlah, tengkorak ternyata bukan punya sesuatu arti yang menakutkan, tetapi justru suatu pesan yang amat berharga bagi kita untuk mengatakan, jangan lupa bahwa hidup kita pada suatu saat semua akan berujung pada kematian. Karena itu, jangan habiskan dirimu
hanya untuk fokus hidup di dunia ini, tapi persiapkan sesuatu yang abadi, yaitu hidup sesudah kematian. Nah, saudara-saudara, inilah yang disebut dengan devosi kematian. Devosi untuk melihat bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan seharusnya sudah dipersiapkan. Atas hal inilah maka kita bisa melihat nanti, kalau kita punya kesempatan atau kita sekedar tahu, bahwa di Biara Kapusin di Belanda ada satu penampakan yang cukup menarik, bahwa kuburan terletak di dalam rumah, di komplek rumah. Artinya kamar dengan kuburan para saudara Kapusin yang meninggal itu sangat dekat. Itu mau mengatakan, pesannya adalah bahwa semua orang memang pada akhirnya harus terus diingatkan, pada suatu saat dia akan kembali kepada kematian. Maka jangan begitu menghabiskan fokus hanya untuk hidup di dunia ini. Pesan yang kedua adalah, dengan hidup yang sementara ini mau mengatakan kepada kita bahwa dunia ini sifatnya sementara. Maka jangan gantungkan dirimu, jangan gantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang sementara, pada dunia yang bersifat sementara, pada harta yang bersifat sementara, pada orang-orang yang juga akan mati. Gantungkan hidupmu, gantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang abadi, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu, para saudara, kiranya dengan penjelasan ini kita semakin melihat betapa dalamnya maksud dari tengkorak di gambar Fransiskus atau di patung Fransiskus. Di biara kami ini, seorang frater dari Vietnam telah melukis dengan sangat bagus di ruang rekreasi gambar Fransiskus dengan tengkorak ini. Saya sendiri mencoba untuk yakin bahwa para frater di sini sudah tahu maknanya. Nah, sekarang mudah-mudahan kamu yang menonton ini semakin paham bahwa ketika nanti melihat ada tengkorak di gambar atau patung Fransiskus, jangan bayangkan itu mau mengatakan kita pemuja setan. Tengkorak mau mengatakan bahwa Fransiskus mengingatkan kita, hidup ini hanya sementara. Jangan habiskan perhatianmu hanya untuk dunia yang sementara ini, tapi lekatkan dirimu pada sesuatu yang abadi. Siapa dia? Dialah Yesus yang Maha Rahim itu. Pace Ebene.